Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aryansa dan rekan saya Muhammad Ibawijaya dengan NIM 0211221151. dan saya dengan NIM 0211221132. Kami berdua merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Jurusan pertanian. program studi teknologi mekanisasi pertanian. Di sini saya Tingkat berdua akhir. akan menjelaskan tentang tugas kelompok perbandingan pertanian negara maju, berkembang, dan tertinggal. Betul sekali. Yang pertama itu kami menggunakan pendekatan 5W1H. Pertama, apa itu pertanian konvensional atau modern di negara tersebut? Nah, pertanian konvensional di negara Swiss merupakan praktik pertanian tradisional yang menggunakan metode dengan teknik yang telah diwariskan secara turun-menurun. Nah, sedangkan tingkat pertanian di negara Swiss yang modernnya itu merupakan praktik pertanian yang mengadopsi teknologi canggih, inovasi ilmiah, dan metode efisiensi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Yang kedua, siapa pelakunya? Di dalam pertanian konvensional, petani lokal merupakan orang yang mengelola lahan pertanian secara turun-temurun, seringkali dalam skala kecil dan menggunakan metode tradisional. Kemudian di dalam modernnya, biasanya perusahaan agritek startup teknologi pertanian dan dengan petani yang mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Contoh startup seperti Komba Group yang menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi tinggi. Kemudian, kapan pertanian konvensional tersebut berkembang? Jika yang konvensional itu praktik ini telah ada selama berabad-abad dengan sedikit perubahan dalam metode dan teknik yang digunakan. Nah, sedangkan pertanian modern yaitu mulai berkembang pesat pada abad ke-20, terutama setelah adopsi teknologi baru dan inovasi dalam teknik budidaya. Lantas di mana pertanian konvensional dan modern diterapkan? Jika yang modern itu daerah pedesaan Swiss, di mana lahan pertanian diwariskan secara turun-temurun dan metode tradisional dipertahankan. Nah, untuk pertanian modernnya di seluruh Swiss, terutama di daerah yang mengadopsi teknologi pertanian modern termasuk fasilitas pertanian dan perkembangan pertanian. Lantas mengapa pertanian konvensional modern itu penting? Di dalam pertanian konvensional yaitu untuk mempertahankan warisan budaya tradisi lokal dan metode pertanian yang telah terbukti efektif secara historis. Di pertanian modern meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi dampak lingkungan, dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat akan produk pertanian berkualitas tinggi. Swiss juga berusaha meningkatkan keanekaragaman hayati melalui praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional modern tersebut? Nah, untuk pertanian konvensional menggunakan metode manual, alat tradisional, dan teknik yang telah diwariskan dengan sedikit atau tanpa menggunakan teknologi modern. Kemudian modernnya itu mengintegrasikan teknologi seperti aeroponik, robotika, dan bioteknologi. Misalnya Komba Group menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi lebih tinggi. Kemudian ada tingkat pertanian di dalam Senegal atau pertanian negara berkembang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ibawijaya. Oke, ya kembali lagi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tingkat pertanian berkembang di negara Senegal ya. Menggunakan seperti yang rekan saya jelaskan tadi, 5W1H. Itu apa pertanian konvensional atau modern di negara tersebut? Nah, untuk yang konvensional itu adalah sistem pertanian yang mengandalkan alat sederhana, tentu saja karena konvensional, tenaga manusia atau tenaga hewan, dan metode tradisional turun-menurun. Turun-temurun ini dilakukan secara tradisional ya, karena turun-temurun itu dari nenek moyang mereka atau leluhur mereka dengan menggunakan alat-alat yang tradisional seperti cangkul, parang, dan lain-lainnya. Dan yang modern, sistem pertanian modern yang menggunakan teknologi seperti irigasi tetes, benih unggul, alat mesin modern, dan praktik pertanian berkelanjutan. Nah, yang kedua itu adalah siapa pelaku pertanian konvensional atau modern. Dan yang itu konvensional itu adalah tentu saja pelakunya petani kecil atau smallholders.
keluarga petani lokal yang bekerja secara mandiri tanpa bantuan teknologi atau lembaga besar. Mereka bertani atau bercocok tanam itu demi untuk melanjutkan hidup mereka, atau bisa dibilang untuk melanjutkan tradisi mereka, karena mungkin di kampung mereka tradisi bertani itu sangat kental dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, selanjutnya adalah yang modern, itu adalah pemerintah, LSM, koperasi petani dan organisasi internasional seperti FAO dan USAID atau yang mendukung transportasi pertanian. Nah, yang ketiga itu adalah kapan pertanian konvensional atau modern tersebut berkembang. Yang konvensional itu telah berlangsung selama ratusan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk pertanian itu bisa dibilang dari awal ada peradaban manusia itu sudah mengenal namanya pertanian. Nah, untuk yang tradisional, untuk yang modern itu mulai diperkenalkan secara luas pada awal tahun 2000-an atau abad ke-20 melalui berbagai program modernisasi pertanian dan ketahanan pangan. Untuk pada abad 20, awal abad 20 itu mulai gencar-gencar sekali mekanisasi pertanian. Itu mulai dari negara berkembang hingga negara maju itu sudah mulai menggunakan atau sudah mulai beralih ke modernisasi pertanian. Nah, yang keempat adalah di mana pertanian konvensional dan modern itu diterapkan. Yang tradisional atau yang konvensional itu di daerah pedesaan seperti daerah sana itu ada namanya Kaulak, Kaverin dan Tambal Kaunda. Itu daerah lokal di sana, nama daerah lokal yang ada di negara Senegal sana. Wilayah yang masih menggantungkan hidup dari pertanian karena tidak ada sumber daya, mungkin tidak ada sumber daya alam lain selain pertanian, atau mungkin ada tapi tidak dimanfaatkan. Untuk yang modern itu adalah di daerah yang menjadi pusat program pertanian nasional seperti wilayah pesisir dan lembah sungai Senegal dengan dukungan program dan pemerintah dan mitra pembangunan. Yang terakhir itu adalah yang nomor 5, mengapa. Selanjutnya adalah mengapa pertanian konvensional dan atau modern itu penting. Yang konvensional karena keterbatasan akses terhadap teknologi, modal dan pelatihan serta ketergantungan pada musim hujan. Nah, untuk pertanian tradisional itu karena masih tradisional itu masih menggunakan atau masih mengandalkan iklim lingkungan. Selanjutnya adalah yang modern itu untuk meningkatkan hasil panen, ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan menghadapi perubahan iklim melalui pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional dan modern. Ya, untuk yang konvensional itu adalah menggunakan cangkul, bajak tradisional, pupuk kandang dan benih lokal tanpa irigasi permanen. Nah, untuk yang modern menggunakan traktor kecil atau traktor sedang dan hingga ke besar, irigasi tetes, sudah mulai mengenal irigasi tetes, pemupukan presisi benih tanah kering, serta pelatihan digital melalui aplikasi seperti WeFarm atau platform SMS bagi petani. Nah, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andriansyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aryansyah dan rekan saya Muhammad Bawijaya dengan NIM 0211222151. Dan saya dengan NIM 0211221132. Kami berdua merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Jurusan pertanian. Program studi teknologi mekanisasi pertanian. Di sini saya Tingkat berdua akhir, akan menjelaskan tentang tugas kelompok perbandingan pertanian negara maju, berkembang dan tertinggal. Betul sekali. Yang pertama itu kami menggunakan pendekatan 5W1H. Pertama, apa itu pertanian konvensional atau modern di negara tersebut? Nah, pertanian konvensional di negara Swiss merupakan praktik pertanian tradisional yang menggunakan metode dengan teknik yang telah diwariskan secara turun-menurun. Nah, sedangkan tingkat pertanian di negara Swiss yang modernnya itu merupakan praktik pertanian yang mengadopsi teknologi canggih, inovasi ilmiah dan metode
efisiensi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Yang kedua, siapa pelakunya? Di dalam pertanian konvensional, petani lokal merupakan orang yang mengelola lahan pertanian secara turun-temurun, seringkali dalam skala kecil dan menggunakan metode tradisional. Kemudian di dalam modernnya, biasanya perusahaan agritek, startup, teknologi pertanian, dan dengan petani yang mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Contoh startup seperti Komba Group yang menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi tinggi. Kemudian, kapan pertanian konvensional tersebut berkembang? Jika yang konvensional itu praktik ini telah ada selama berabad-abad dengan sedikit perubahan dalam metode dan teknik yang digunakan. Nah, sedangkan pertanian modern yaitu mulai berkembang pesat pada abad ke-20, terutama setelah adopsi teknologi baru dan inovasi dalam teknik budidaya. Lantas di mana pertanian konvensional dan modern diterapkan? Jika yang modern itu daerah pedesaan Swiss, di mana lahan pertanian diwariskan secara turun-temurun dan metode tradisional dipertahankan. Nah, untuk pertanian modernnya di seluruh Swiss, terutama di daerah yang mengadopsi teknologi pertanian modern termasuk fasilitas pertanian dan perkembangan pertanian. Lantas mengapa pertanian konvensional modern itu penting? Di dalam pertanian konvensional yaitu untuk mempertahankan warisan budaya tradisi lokal dan metode pertanian yang telah terbukti efektif secara historis. Di pertanian modern meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi dampak lingkungan dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat akan produk pertanian berkualitas tinggi. Swiss juga berusaha meningkatkan keanekaragaman hayati melalui praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional modern tersebut? Nah, untuk pertanian konvensional menggunakan metode manual, alat tradisional, dan teknik yang telah diwariskan dengan sedikit atau tanpa menggunakan teknologi modern. Kemudian modernnya itu mengintegrasikan teknologi seperti aeroponik, robotika, dan bioteknologi. Misalnya Komba Group menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi lebih tinggi. Kemudian ada tingkat pertanian di dalam Senegal atau pertanian negara berkembang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iba Wijaya. Oke, nah kembali lagi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tingkat pertanian berkembang di negara Senegal ya. Menggunakan seperti yang rekan saya jelaskan tadi 5W1H. Itu apa pertanian konvensional atau modern di negara tersebut? Nah, untuk yang konvensional itu adalah sistem pertanian yang mengandalkan alat sederhana, tentu saja karena konvensional, tenaga manusia atau tenaga hewan, dan metode tradisional turun-menurun. Turun-temurun ini dilakukan secara tradisional ya, karena turun-temurun itu dari nenek moyang mereka atau leluhur mereka dengan menggunakan alat-alat yang tradisional seperti cangkul, parang, dan lain-lainnya. Dan yang modern, sistem pertanian modern yang menggunakan teknologi seperti irigasi tetes, benih unggul, alat mesin modern, dan praktik pertanian berkelanjutan. Nah, yang kedua itu adalah siapa pelaku pertanian konvensional atau modern. Dan untuk konvensional itu adalah tentu saja pelakunya petani kecil atau smallholders, keluarga petani lokal yang bekerja secara mandiri tanpa bantuan teknologi atau lembaga besar. Mereka bertani atau bercocok tanam itu demi untuk melanjutkan hidup mereka, atau bisa dibilang untuk melanjutkan tradisi mereka, karena mungkin di kampung mereka tradisi bertani itu sangat kental dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, selanjutnya adalah yang modern, itu adalah pemerintah, LSM, koperasi petani, dan organisasi internasional seperti FAO dan USAID atau yang mendukung transportasi pertanian. Nah, yang ketiga itu adalah kapan pertanian konvensional atau modern tersebut berkembang. Yang konvensional itu telah berlangsung selama ratusan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk pertanian itu bisa dibilang dari awal ada peradaban manusia itu sudah mengenal namanya pertanian. Untuk yang tradisional, untuk yang modern itu mulai diperkenalkan secara luas pada
awal tahun 2000-an atau abad ke-20 melalui berbagai program modernisasi pertanian dan ketahanan pangan. Untuk pada abad 20, awal abad 20 itu mulai gencar-gencar sekali mekanisasi pertanian. Itu mulai dari negara berkembang hingga negara maju itu sudah mulai menggunakan atau sudah mulai beralih ke modernisasi pertanian. Nah, yang keempat adalah di mana pertanian konvensional dan modern itu diterapkan. Yang tradisional atau yang konvensional itu di daerah pedesaan seperti daerah sana itu ada namanya Kaulak, Kaverin dan Tambal Kaunda. Itu daerah lokal di sana, nama daerah lokal yang ada di negara Senegal sana. Wilayah yang masih menggantungkan hidup dari pertanian karena tidak ada sumber daya alam lain selain pertanian, atau mungkin ada tapi tidak dimanfaatkan. Untuk yang modern itu adalah di daerah yang menjadi pusat program pertanian nasional seperti wilayah pesisir dan lembah sungai Senegal dengan dukungan program dan pemerintah dan mitra pembangunan. Yang terakhir itu adalah yang nomor 5, selanjutnya adalah mengapa pertanian konvensional dan atau modern itu penting. Yang konvensional karena keterbatasan akses terhadap teknologi, modal dan pelatihan serta ketergantungan pada musim hujan. Nah, untuk pertanian tradisional itu karena masih tradisional itu masih menggunakan atau masih mengandalkan iklim lingkungan. Selanjutnya adalah yang modern itu untuk meningkatkan hasil panen, ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan menghadapi perubahan iklim melalui pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional dan modern. Ya, untuk yang konvensional itu adalah menggunakan cangkul, bajak tradisional, pupuk kandang dan benih lokal tanpa irigasi permanen. Nah, untuk yang modern menggunakan traktor kecil atau traktor sedang dan hingga ke besar, irigasi tetes, sudah mulai mengenal irigasi tetes, pemupukan presisi, benih tanah kering, serta pelatihan digital melalui aplikasi seperti WeFarm atau platform SMS bagi petani. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andriansyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aryansyah dan rekan saya Muhammad Ibawijaya dengan NIM 0211221551 dan saya dengan NIM 0211221132. Kami berdua merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Jurusan pertanian. Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya Tingkat berdua akhir. akan menjelaskan tentang tugas kelompok perbandingan pertanian negara maju, berkembang dan tertinggal. Betul sekali. Yang pertama itu kami menggunakan pendekatan 5W1H. Pertama, apa itu pertanian konvensional atau modern di negara tersebut? Nah, pertanian konvensional di negara Swiss merupakan praktik pertanian tradisional yang menggunakan metode dengan teknik yang telah diwariskan secara turun-menurun. Nah, sedangkan tingkat pertanian di negara Swiss yang modernnya itu merupakan praktik pertanian yang mengadopsi teknologi canggih, inovasi ilmiah, dan metode efisiensi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Yang kedua, siapa pelakunya? Di dalam pertanian konvensional, petani lokal merupakan orang yang mengelola lahan pertanian secara turun-temurun, seringkali dalam skala kecil dan menggunakan metode tradisional. Kemudian di dalam modernnya, biasanya perusahaan agritek, startup, teknologi pertanian, dan dengan petani yang mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Contoh startup seperti Komba Group yang menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi tinggi. Kemudian, kapan pertanian konvensional tersebut berkembang? Jika yang konvensional itu praktik ini telah ada selama berabad-abad dengan sedikit perubahan dalam metode dan teknik yang digunakan. Nah, sedangkan pertanian modern yaitu mulai berkembang pesat pada abad ke-20, terutama setelah adopsi teknologi baru dan inovasi dalam teknik budidaya. Lantas, di mana pertanian konvensional dan modern diterapkan?
Jika yang modern itu daerah pedesaan Swiss, di mana lahan pertanian diwariskan secara turun temurun dan metode tradisional dipertahankan. Nah, untuk pertanian modernnya di seluruh Swiss, terutama di daerah yang mengadopsi teknologi pertanian modern termasuk fasilitas pertanian dan perkembangan pertanian. Lantas, mengapa pertanian konvensional modern itu penting? Di dalam pertanian konvensional, yaitu untuk mempertahankan warisan budaya tradisi lokal dan metode pertanian yang telah terbukti efektif secara historis. Di pertanian modern, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi dampak lingkungan, dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat akan produk pertanian berkualitas tinggi. Swiss juga berusaha meningkatkan keanekaragaman hayati melalui praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional modern tersebut? Nah, untuk pertanian konvensional menggunakan metode manual, alat tradisional, dan teknik yang telah diwariskan dengan sedikit atau tanpa menggunakan teknologi modern. Kemudian modernnya itu mengintegrasikan teknologi seperti aeroponik, robotika, dan bioteknologi, misalnya grup menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi lebih tinggi. Kemudian ada tingkat pertanian di dalam Senegal atau pertanian negara berkembang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iba Wijaya. Oke, ya kembali lagi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tingkat pertanian berkembang di negara Senegal ya. Menggunakan seperti yang rekan saya jelaskan tadi 5W1H. Itu apa pertanian konvensional atau modern di negara tersebut. Nah, untuk yang konvensional itu adalah sistem pertanian yang mengandalkan alat sederhana, tentu saja karena konvensional, tenaga manusia atau tenaga hewan, dan metode tradisional turun menurun. Turun temurun ini dilakukan secara tradisional ya, karena turun temurun itu dari nenek moyang mereka atau leluhur mereka dengan menggunakan alat-alat yang tradisional seperti cangkul, parang, dan lain-lainnya. Dan yang modern, sistem pertanian modern yang menggunakan teknologi seperti irigasi tetes, benih unggul, alat mesin modern, dan praktik pertanian berkelanjutan. Nah, yang kedua itu adalah siapa pelaku pertanian konvensional atau modern. Dan untuk konvensional itu adalah tentu saja pelakunya petani kecil atau smallholders, keluarga petani lokal yang bekerja secara mandiri tanpa bantuan teknologi atau lembaga besar. Mereka bertani atau bercocok tanam itu demi untuk melanjutkan hidup mereka, atau bisa dibilang untuk melanjutkan tradisi mereka, karena mungkin di kampung mereka tradisi bertani itu sangat kental dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, selanjutnya adalah yang modern, itu adalah pemerintah, LSM, koperasi petani, dan organisasi internasional seperti FAO dan USAID atau yang mendukung transportasi pertanian. Nah, yang ketiga itu adalah kapan pertanian konvensional atau modern tersebut berkembang. Yang konvensional itu telah berlangsung selama ratusan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk pertanian itu bisa dibilang dari awal ada peradaban manusia itu sudah mengenal namanya pertanian. Untuk yang tradisional, untuk yang modern itu mulai diperkenalkan secara luas pada awal tahun 2000-an atau abad ke-20 melalui berbagai program modernisasi pertanian dan ketahanan pangan. Untuk pada abad 20, awal abad 20 itu mulai gencar-gencar sekali mekanisasi pertanian. Itu mulai dari negara berkembang hingga negara maju itu sudah mulai menggunakan atau sudah mulai beralih ke modernisasi pertanian. Nah, yang keempat adalah di mana pertanian konvensional dan modern itu diterapkan. Yang tradisional atau yang konvensional itu di daerah pedesaan seperti daerah sana itu ada namanya Kaulak, Kaverin, dan Tambal Kaunda. Itu daerah lokal di sana, nama daerah lokal yang ada di negara Senegal sana. Wilayah yang masih menggantungkan hidup dari pertanian karena tidak ada sumber daya, mungkin tidak ada sumber daya alam lain selain pertanian, atau mungkin ada tapi tidak dimanfaatkan.
Nah, untuk yang modern itu adalah di daerah yang menjadi pusat program pertanian nasional seperti wilayah pesisir dan lembah sungai Senegal dengan dukungan program dan pemerintah dan mitra pembangunan. Yang terakhir itu adalah yang nomor 5, selanjutnya adalah mengapa pertanian konvensional dan atau modern itu penting. Yang konvensional karena keterbatasan akses terhadap teknologi, modal dan pelatihan serta ketergantungan pada musim hujan. Nah, untuk pertanian tradisional itu karena masih tradisional itu masih menggunakan atau masih mengandalkan iklim lingkungan. Selanjutnya adalah yang modern itu untuk meningkatkan hasil panen, ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan menghadapi perubahan iklim melalui pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional dan modern. Ya, untuk yang konvensional itu adalah menggunakan cangkul, bajak tradisional, pupuk kandang dan benih lokal tanpa irigasi permanen. Nah, untuk yang modern menggunakan traktor kecil atau traktor sedang dan hingga ke besar, irigasi tetes, sudah mulai mengenal irigasi tetes, pemupukan presisi, benih tanah kering, serta pelatihan digital melalui aplikasi seperti WeFarm atau platform SMS bagi petani. Nah, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andriansyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aryansyah dan rekan saya Muhammad Bawijaya dengan NIM 0211222151. dan saya dengan NIM 0211221132. Kami berdua merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Jurusan pertanian. Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya Tingkat berdua akhir, akan menjelaskan tentang tugas kelompok perbandingan pertanian negara maju, berkembang dan tertinggal. Betul sekali. Yang pertama itu kami menggunakan pendekatan 5W1H. Pertama, apa itu pertanian konvensional atau modern di negara tersebut? Nah, pertanian konvensional di negara Swiss merupakan praktik pertanian tradisional yang menggunakan metode dengan teknik yang telah diwariskan secara turun-menurun. Nah, sedangkan tingkat pertanian di negara Swiss yang modernnya itu merupakan praktik pertanian yang mengadopsi teknologi canggih, inovasi ilmiah, dan metode efisiensi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Yang kedua, siapa pelakunya? Di dalam pertanian konvensional, petani lokal merupakan orang yang mengelola lahan pertanian secara turun-temurun, seringkali dalam skala kecil dan menggunakan metode tradisional. Kemudian di dalam modernnya, biasanya perusahaan agritech, startup, teknologi pertanian, dan dengan petani yang mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Contoh startup seperti Kombal Group yang menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi tinggi. Kemudian, kapan pertanian konvensional tersebut berkembang? Jika yang konvensional itu praktik ini telah ada selama berabad-abad dengan sedikit perubahan dalam metode dan teknik yang digunakan. Nah, sedangkan pertanian modern yaitu mulai berkembang pesat pada abad ke-20, terutama setelah adopsi teknologi baru dan inovasi dalam teknik budidaya. Lantas, di mana pertanian konvensional dan modern diterapkan? Jika yang modern itu daerah pedesaan Swiss, di mana lahan pertanian diwariskan secara turun-temurun dan metode tradisional dipertahankan. Nah, untuk pertanian modernnya di seluruh Swiss, terutama di daerah yang mengadopsi teknologi pertanian modern termasuk fasilitas pertanian dan perkembangan pertanian. Lantas, mengapa pertanian konvensional modern itu penting? Di dalam pertanian konvensional yaitu untuk mempertahankan warisan budaya tradisi lokal dan metode pertanian yang telah terbukti efektif secara historis. Di pertanian modern meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi dampak lingkungan dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat akan produk pertanian berkualitas tinggi. Swiss juga berusaha meningkatkan keanekaragaman hayati melalui praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional modern tersebut? Nah, untuk pertanian konvensional menggunakan metode manual, alat tradisional, dan teknik yang telah diwariskan dengan sedikit atau tanpa menggunakan teknologi modern. Kemudian
Modernnya itu mengintegrasikan teknologi seperti aeroponik, robotika, dan bioteknologi. Misalnya Komba Group menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi lebih tinggi. Kemudian ada tingkat pertanian di dalam Senegal atau pertanian negara berkembang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iba Wijaya. Oke, ya kembali lagi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tingkat pertanian berkembang di negara Senegal ya. Menggunakan seperti yang rekan saya jelaskan tadi 5W1H. Itu apa pertanian konvensional atau modern di negara tersebut. Nah, untuk yang konvensional itu adalah sistem pertanian yang mengandalkan alat sederhana, tentu saja karena konvensional, tenaga manusia atau tenaga hewan, dan metode tradisional turun menurun. Turun temurun ini dilakukan secara tradisional ya, karena turun temurun itu dari nenek moyang mereka atau leluhur mereka dengan menggunakan alat-alat yang tradisional seperti cangkul, parang, dan lain-lainnya. Dan yang modern, sistem pertanian modern yang menggunakan teknologi seperti irigasi tetes, benih unggul, alat mesin modern, dan praktik pertanian berkelanjutan. Nah, yang kedua itu adalah siapa pelaku pertanian konvensional atau modern. Dan untuk konvensional itu adalah tentu saja pelakunya petani kecil atau smallholders, keluarga petani lokal yang bekerja secara mandiri tanpa bantuan teknologi atau lembaga besar. Mereka bertani atau bercocok tanam itu demi untuk melanjutkan hidup mereka, atau bisa dibilang untuk melanjutkan tradisi mereka, karena mungkin di kampung mereka tradisi bertani itu sangat kental dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, selanjutnya adalah yang modern, itu adalah pemerintah, LSM, koperasi petani, dan organisasi internasional seperti FAO dan USAID atau yang mendukung transportasi pertanian. Nah, yang ketiga itu adalah kapan pertanian konvensional atau modern tersebut berkembang. Yang konvensional itu telah berlangsung selama ratusan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk pertanian itu bisa dibilang dari awal ada peradaban manusia itu sudah mengenal namanya pertanian. Nah, untuk yang tradisional, untuk yang modern itu mulai diperkenalkan secara luas pada awal tahun 2000-an atau abad ke-20 melalui berbagai program modernisasi pertanian dan ketahanan pangan. Untuk pada abad 20, awal abad 20 itu mulai gencar-gencar sekali mekanisasi pertanian. Itu mulai dari negara berkembang hingga negara maju itu sudah mulai menggunakan atau sudah mulai beralih ke modernisasi pertanian. Nah, yang keempat adalah di mana pertanian konvensional dan modern itu diterapkan. Yang tradisional atau yang konvensional itu di daerah pedesaan seperti daerah sana itu ada namanya Kaulak, Kaverin, dan Tambal Kaunda. Itu daerah lokal di sana, nama daerah lokal yang ada di negara Senegal sana. Wilayah yang masih menggantungkan hidup dari pertanian karena tidak ada sumber daya, mungkin tidak ada sumber daya alam lain selain pertanian, atau mungkin ada tapi tidak dimanfaatkan. Nah, untuk yang modern itu adalah di daerah yang menjadi pusat program pertanian nasional seperti wilayah pesisir dan lembah sungai Senegal dengan dukungan program dan pemerintah dan mitra pembangunan. Yang terakhir itu adalah yang nomor 5, mengapa. Selanjutnya adalah mengapa pertanian konvensional dan atau modern itu penting. Yang konvensional karena keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan pelatihan serta ketergantungan pada musim hujan. Nah, untuk pertanian tradisional itu karena masih tradisional itu masih menggunakan atau masih mengandalkan iklim lingkungan. Selanjutnya adalah yang modern itu untuk meningkatkan hasil panen, ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan menghadapi perubahan iklim melalui pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional dan modern. Ya, untuk yang konvensional itu adalah menggunakan cangkul, bajak tradisional, pupuk kandang, dan benih lokal tanpa irigasi permanen.
Nah, untuk yang modern menggunakan traktor kecil atau traktor sedang dan hingga ke besar, irigasi tetes sudah mulai mengenal irigasi tetes, pemupukan presisi benih tanah kering, serta pelatihan digital melalui aplikasi seperti WeFarm atau platform SMS bagi petani. Nah, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andriansyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aryansyah dan rekan saya Muhammad Ibawijaya dengan NIM 0211221551. dan saya dengan NIM 0211221132. Kami berdua merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Jurusan pertanian. program studi teknologi mekanisasi pertanian. Di sini saya Tingkat berdua akhir. akan menjelaskan tentang tugas kelompok perbandingan pertanian negara maju, berkembang, dan tertinggal. Betul sekali. Yang pertama itu kami menggunakan pendekatan 5W1H. Pertama, apa itu pertanian konvensional atau modern di negara tersebut? Nah, pertanian konvensional di negara Swiss merupakan praktik pertanian tradisional yang menggunakan metode dengan teknik yang telah diwariskan secara turun-menurun. Nah, sedangkan tingkat pertanian di negara Swiss yang modernnya itu merupakan praktik pertanian yang mengadopsi teknologi canggih, inovasi ilmiah, dan metode efisiensi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Yang kedua, siapa pelakunya? Di dalam pertanian konvensional, petani lokal merupakan orang yang mengelola lahan pertanian secara turun-temurun, seringkali dalam skala kecil dan menggunakan metode tradisional. Kemudian di dalam modernnya, biasanya perusahaan agritek, startup, teknologi pertanian, dan dengan petani yang mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Contoh startup seperti Komba Group yang menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi tinggi. Kemudian, kapan pertanian konvensional tersebut berkembang? Jika yang konvensional itu praktik ini telah ada selama berabad-abad dengan sedikit perubahan dalam metode dan teknik yang digunakan. Nah, sedangkan pertanian modern yaitu mulai berkembang pesat pada abad ke-20, terutama setelah adopsi teknologi baru dan inovasi dalam teknik budidaya. Lantas, di mana pertanian konvensional dan modern diterapkan? Jika yang modern itu daerah pedesaan Swiss, di mana lahan pertanian diwariskan secara turun-temurun dan metode tradisional dipertahankan. Nah, untuk pertanian modernnya di seluruh Swiss, terutama di daerah yang mengadopsi teknologi pertanian modern termasuk fasilitas pertanian dan perkembangan pertanian. Lantas, mengapa pertanian konvensional modern itu penting? Di dalam pertanian konvensional, yaitu untuk mempertahankan warisan budaya tradisi lokal dan metode pertanian yang telah terbukti efektif secara historis. Di pertanian modern, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi dampak lingkungan, dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat akan produk pertanian berkualitas tinggi. Swiss juga berusaha meningkatkan keanekaragaman hayati melalui praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional modern tersebut? Nah, untuk pertanian konvensional menggunakan metode manual, alat tradisional, dan teknik yang telah diwariskan dengan sedikit atau tanpa menggunakan teknologi modern. Kemudian modernnya itu mengintegrasikan teknologi seperti aeroponik, robotika, dan bioteknologi. Misalnya Komba Group menggunakan aeroponik untuk menanam sayuran dengan efisiensi lebih tinggi. Kemudian ada tingkat pertanian di dalam Senegal atau pertanian negara berkembang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ibawijaya. Oke, ya kembali lagi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tingkat pertanian berkembang di negara Senegal ya. Menggunakan seperti yang rekan saya jelaskan tadi, 5W1H. Itu apa pertanian konvensional atau modern di negara tersebut? Nah, untuk yang konvensional itu adalah sistem pertanian yang mengandalkan alat sederhana, tentu saja karena konvensional, tenaga manusia atau tenaga hewan, dan metode tradisional turun-menurun. Turun-temurun ini dilakukan secara tradisional ya, karena turun-temurun itu dari nenek moyang mereka atau leluhur mereka dengan menggunakan alat-alat yang tradisional seperti cangkul, parang, dan lain-lainnya.
Dan yang modern, sistem pertanian modern yang menggunakan teknologi seperti irigasi tetes, benih unggul, alat mesin modern dan praktik pertanian berkelanjutan. Nah, yang kedua itu adalah siapa pelaku pertanian konvensional atau modern. Dan untuk konvensional itu adalah tentu saja pelakunya petani kecil atau smallholders, keluarga petani lokal yang bekerja secara mandiri tanpa bantuan teknologi atau lembaga besar. Mereka bertani atau bercocok tanam itu demi untuk melanjutkan hidup mereka, atau bisa dibilang untuk melanjutkan tradisi mereka, karena mungkin di kampung mereka tradisi bertani itu sangat kental dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, selanjutnya adalah yang modern, itu adalah pemerintah, LSM, koperasi petani dan organisasi internasional seperti FAO dan USAID atau yang mendukung transportasi pertanian. Nah, yang ketiga itu adalah kapan pertanian konvensional atau modern tersebut berkembang. Yang konvensional itu telah berlangsung selama ratusan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk pertanian itu bisa dibilang dari awal ada peradaban manusia itu sudah mengenal namanya pertanian. Nah, untuk yang tradisional, untuk yang modern itu mulai diperkenalkan secara luas pada awal tahun 2000-an atau abad ke-20 melalui berbagai program modernisasi pertanian dan ketahanan pangan. Untuk pada abad 20, awal abad 20 itu mulai gencar-gencar sekali mekanisasi pertanian. Itu mulai dari negara berkembang hingga negara maju itu sudah mulai menggunakan atau sudah mulai beralih ke modernisasi pertanian. Nah, yang keempat adalah di mana pertanian konvensional dan modern itu diterapkan. Yang tradisional atau yang konvensional itu di daerah pedesaan seperti daerah sana itu ada namanya Kaulak, Kaverin dan Tambal Kaunda. Itu daerah lokal di sana, nama daerah lokal yang ada di negara Senegal sana. Wilayah yang masih menggantungkan hidup dari pertanian karena tidak ada sumber daya, mungkin tidak ada sumber daya alam lain selain pertanian, atau mungkin ada tapi tidak dimanfaatkan. Untuk yang modern itu adalah di daerah yang menjadi pusat program pertanian nasional seperti wilayah pesisir dan lembah sungai Senegal dengan dukungan program dan pemerintah dan mitra pembangunan. Yang terakhir itu adalah yang nomor 5, mengapa. Selanjutnya adalah mengapa pertanian konvensional dan atau modern itu penting. Yang konvensional karena keterbatasan akses terhadap teknologi, modal dan pelatihan serta ketergantungan pada musim hujan. Nah, untuk pertanian tradisional itu karena masih tradisional itu masih menggunakan atau masih mengandalkan iklim lingkungan. Selanjutnya adalah yang modern itu untuk meningkatkan hasil panen, ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan menghadapi perubahan iklim melalui pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjalankan pertanian konvensional dan modern. Ya, untuk yang konvensional itu adalah menggunakan cangkul, bajak tradisional, pupuk kandang dan benih lokal tanpa irigasi permanen. Nah, untuk yang modern menggunakan traktor kecil atau traktor sedang dan hingga ke besar, irigasi tetes, sudah mulai mengenal irigasi tetes, pemupukan presisi, benih tanah kering, serta pelatihan digital melalui aplikasi seperti WeFarm atau platform SMS bagi petani. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andriansyah.